zakat ketika wajib dilaksanakan, haji ketika ada kemampuan berangkat, apapun ketika ada kemampuan berangkat. Kemudian sholat jangan ketinggalan. Ketika orang itu berhasil menjalankan kewajiban dalam agama, insya Allah kalau dia istiqomah maka dia akan mati dalam membawa agama, dan itu menjadi sebabnya dia selamat. Kenapa? Karena kunci untuk masuk ke dalam surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci di surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu orang yang tidak sholat itu orang yang rugi. Karena kalau orang itu paling berjaya itu yang rugi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah melepaskan sesuatu yang paling berharga. Sampai punya mobil, masa kira diparkir sembarangan? Nggak mungkin. Kenapa? Karena mobil itu harta yang mahal, harus diparkir yang benar, dikunci, dan perlu dipasangi CCTV, kalau perlu dikasih satpam. Untuk apa? Jaga harta kita yang mulia, mobil. Kalau mobil saja, rumah saja, uang kita teliti untuk sampai utuh. Jangan sampai kita kehilangan ini. Kalau perlu kita ketatkan. Kenapa? Karena kita menganggap itu hal yang mahal. Padahal tidak ada yang lebih mahal di dunia ini melebihi agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh. Amal dunia yuktihullahu man yuhib wa man la yuhib. Tapi urusan dunia bu, orang saling Muhammad. Kalau urusan dunia, uang, pangkat, jabatan, mobil, gedung, itu sifatnya adalah yuktihullahu man yuhib wa man la yuhib. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dicintai Allah atau kepada orang yang tidak dicintai Allah. Mobil itu bisa dibeli sama yang muslim, juga bisa dibeli sama yang non muslim. Rumah mewah itu muslim bisa punya, non muslim juga bisa punya. Tapi kalau agama Islam itu tidak bisa. Amadi bayat Allah bilang sedangkan agama tidak akan pernah diberikan kepada seseorang oleh Allah Ta'ala kecuali orang itu adalah orang yang memang diinginkan untuk menjadi orang yang senang dunia sampai artinya kita kehilangan uang itu bukan masalah, kita kehilangan pangkat dan jabatan itu bukan masalah. Tapi kalau sudah kita kehilangan agama, kita akan menjadi orang yang celaka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik cara yang menjaga agama dengan baik dengan kita istiqomah melaksanakan sholat lima waktu. Kalau sudah istiqomah melaksanakan sholat, insya Allah dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam riwayat yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu ketika perihal masalah sholat ini, orang umat itu tidak mau sejajar. Itu kata Kanjeng Nabi, anada diun dimantarba sholat. Saya ini lepas tanggung jawab ketika ada orang yang meninggalkan sholat. Kalau tidak ada orang meninggalkan sholat, itu kan Nabi tidak ikut. Artinya ya, ketika syafaat sama Kanjeng Nabi di akhirat ketika orang itu tidak mau melaksanakan. Maka dari itu insya Allah barokahnya kita menjaga sholat, kita ini barokahnya istiqomah dengan sholat akan menjadi sebabnya segala urusan kita itu akan
akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ketika dulu ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin intinya dari sholat bagaimana kondisi yang kita dan kita itu meninggalkan sholat dalam kita orang yang sholat kita akan sholat itu diceritakan untuk diceritakan ada satu ustaz yang didatangi sama satu wali santrinya bilang seperti ini, Pak Ustaz, anak saya ini kalau diajak sholat berat Pak Ustaz. Kenapa? Kalau subuh tidak dibangunkan sholat, ini Pak Ustaz, kalau dibangunkan subuh nanti sekolahnya ngantuk, ekstrakurikulernya nggak maksimal. Pagi itu ada jam bimbingan dan seterusnya. Dari Ustaznya itu saya tanya begini, kalau seandainya subuh rumah panjenengan mobilnya subuh rumah sampai terbakar, anak sampai tidur, kira-kira sampai membiarkan anak sampai tidur atau dibangunkan? Yang dibangunkan Ustaz, orang rumahnya terbakar, rumahnya kobongan, masa mau dibiarkan anak saya tidur mati anak saya mau sama bro. Kalau cuma api dunia saja panjenengan bangunkan anaknya untuk supaya selamat dari api dunia, apalagi dengan api akhirat. Anak sampai yang itu tidak sholat satu kali dengan sengaja tidak mau melaksanakan sholat, itu jauhkan Nabi Ismu maksudnya ala jadi jahannam, namanya ditulis ada di situ neraka jahannam. Bagaimana sampai bisa menang di rumah sampai atau ditulis masuk neraka? Kok bisa dengan api dunia yang dibangun dan apalagi api akhirat? Jadi itu monggo jangan sampai yang bicara amufit kesian dan terus kalau urusan budaya itu nomor satu, tidak ada toleransi untuk urusan sholat. Tapi kalau orang itu sholatnya bagus, insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau budaya yang bagus, insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menjaga sholat yang bagus, insya Allah dia akan mendapatkan pemimpin yang akan menjadi saluran yang lebih aman, serta bahagia di dunia sampai. Dan semoga bahwa kajian ini menjadi salah banyak yang hadirkan kita dengan Allah Taala. Semoga pidato yang sedikit yang kita bahas masalah sholat ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat dan bisa menyebabkan kita ini menjadi orang yang istiqomah dalam sholat. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan terusnya ujian ini menjadi sadar kita pulang dari tempat ini, maksud kita semuanya dimaafkan oleh Allah Taala.
kita dimaafkan oleh Ta'ala, aib kita ditutup oleh Allah Ta'ala, juga mulut kita mengatakan hal yang tidak penting, bagaimana kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, maafkan dosa kami, ya Allah, maafkan kami yang sibuk dengan hal yang tidak perlu, ya Allah. Karena semoga akhir bulan Rajab ini menjadi akhir yang berbulan Fatimah, karena kita dapat kita bersama dengan Allah Ta'ala. Kita menjadi keluarga yang istiqomah dalam salat, menjadi keluarga yang sempurna dalam rahmat. Semoga anak-anak yang belajar di kami ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat, dan para dewan guru yang sudah bekerja keras dan kami ini semoga mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Ta'ala. Ibu kepala yang sudah berusaha menjaga sekolah ini semoga mendapatkan manfaat dan barokah dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon penuntutan majlis ini menjadi saudara juga ilmu kita betul dalam keadaan yang Fatimah. Kita hati yang akhirnya berkata ini, walaupun yang